Kalau kalian pengen datang ke Bali, berapa sih uang awal yang harus kalian persiapkan? Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Salam kenal, nama aku Felicia. Hari ini aku cuma pengen sharing dikit aja ya kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau main ke Bali, pengen work from Bali. Kira-kira berapa sih biaya awal yang kalian butuhkan untuk stay di Bali? Aku juga bakal ngasih tahu tips-tipsnya dari nyari kosan. Apa aja sih yang kalian harus persiapkan pokoknya untuk datang ke Bali. Aku juga sekarang aware ya kalau COVID memang lagi tinggi. Dan sebisa mungkin ya nunggu rada-reda dulu lah. Aku datangnya itu memang kira-kira seminggu sebelum PPKM. Jadi habis dari Singapura ke Pekanbaru. Di Pekanbaru tuh aku benar-benar cuma stay at home selama 2 bulan. Dan aku nunggu vaksin. Jadi aku udah vaksin 2 kali. Makanya aku tuh udah berani datang ke Bali. Maksudnya aku juga datang ke Bali ini bukan karena wah aku pengen main di Bali gitu ya. Karena aku tuh sebelumnya memang juga udah pernah stay di Bali selama setahun lebih. Dan ibaratnya tuh datang ke sini tuh memang sekarang aku belum tahu bakal stay berapa lama, bisa aja sebulan, 2 bulan, even like setahun aku juga nggak tahu karena aku pengen memang kerjanya dari Bali aja. Jadi take note, kalau kalian mau datang Bali, mau work from Bali, please kalian align dulu, maksudnya cek dulu peraturannya gimana dan bisa mungkin patuhi protokol kesehatan. Nah, yang pertama itu aku pastinya nyari tiket pesawat ya. Tiket pesawat ke Bali itu nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Kemarin aku dapetnya di Traveloka dari Pekanbaru, Jakarta ke Bali di hari yang sama plus 3 malam hotel. Jadi aku ngambilnya yang paketan itu kena harga 2 juta, which is not bad ya, soalnya aku dari Pekanbaru. Aku cek barusan kalau kalian terbangnya tuh dari Jakarta kurang lebih harga tiket sih 500-600 ribu ya. Jadi nanti kalian bisa coba cek paketan yang sama hotel apakah ada yang lebih murah atau kalian pengen langsung tinggal di rumah teman, di rumah saudara itu bebas. Jadi kalau kalian pengen nginep di hostel atau di hotel atau mau lebih singkat itu kalian coba aja cek di Traveloka ya atau di situs booking pesawat atau hotel lainnya. Nah, sebelum keberangkatan itu aku ngambil tes antigen. Tes antigen itu kemarin sih harusnya 2 kali 24 jam ya sebelum keberangkatan. Jadi itu aku dapat di harga 200 ribu, itu aku ngambilnya sehari sebelumnya. But sekarang balik lagi peraturannya udah berubah. Jadi kalau kalian mau terbang ya, dari peraturan terakhir ini yang aku terima, maksudnya yang aku baca, itu tuh kalian harus tes PCR, which is tes PCR itu kalau nggak salah di sekitar 700 ribu, 800 ribu ya. Plus kalian itu udah harus pernah vaksin sekali. Jadi untuk peraturan kalian coba cek lagi karena kayaknya dalam waktu sekarang ini kan kondisi sekarang juga uncertain ya. Jadi peraturannya mungkin bakal sering berubah-ubah. Jadi kalian cek kembali gimana peraturan untuk melakukan penerbangan antar kota. Nah, sampai di bandara itu ada 2 pilihan. Kalau kalian barangnya nggak terlalu banyak dan cukup familiar lah ya dengan Bali, kalian bisa langsung aja sewa motor dan minta diantar ke bandara. Jadi kalian langsung dari bandara tuh udah ada motor sendiri. Jadi kemarin aku naik Gojek aja, soalnya aku juga nyampenya udah malam, plus aku udah dapet sewa motor karena aku ada kenalan memang sewa motor dan itu tuh di area Sanur, jadi aku harus datang ke Sanur untuk ngambil. Plus aku kan stay-nya di area Seminyak ya, jadi naik Gojek aja sih lebih gampang lah malam gitu bawa barang. Jadi mendingan naik Gojek aja. Dari bandara domestik itu kalau kalian mau nyari Gojek itu rada susah ya. Soalnya mereka tuh cuma bisa pick up kita itu di deket parkiran motor. Jadi kalian dari terminal domestik itu ikutin aja jalan keluar, kemudian kalian bakal nyampe di parkiran mobil, lewatin parkiran mobil sampai ke parkiran motor. Kalian bisa nanya-nanya aja ke orang-orang sekitar gitu ya di mana parkiran motornya. Cuma pasti mereka tuh bakal nawarin kayak kalian udah punya ada yang jemput nggak atau kalian mau naik Gojek nggak, naik Grab nggak, bilang aja udah ada yang jemput atau kalian udah sewa motor gitu ya. Jadi nanya aja parkiran karena bakal banyak banget itu yang nawarin kalian transportasi. Nah, untuk harganya sendiri itu kemarin aku udah ke daerah Seminyak Peti Tenget gitu, itu tuh di 30 ribu naik Gojek. Nah, sampai hotel terus istirahat, keesokan harinya baru aku sibuk-sibuk nih. Jadi kan ada aku udah bilang ya kalau aku tuh memang udah ada kenalan di Sanur, jadi aku pergi ke sana dan nyewa motor. Untuk harga sewa motor di Bali itu sebenarnya kalian bisa nyari aja sih di Google gitu ya, banyak banget. Harganya itu berkisar di 600 ribu sampai 700 ribu per bulan itu udah dapet motor. Jadi pas kalian terima motornya bisa mungkin cek dulu, ini kalian videoin aja motornya, cek kembali surat-surat kelengkapan segala macem. Nah, di hari kedua tuh aku juga udah langsung
ngecekin kos. Jadi sebelum aku datang ke Bali itu, aku udah nyari kosan terlebih dahulu. Nyarinya tuh bisa di Google aja. Biasa tuh yang muncul di situs Mami Kos, kalau enggak di OLX itu ada banyak kosan. Jadi pertama kalian tuh harus tentukan terlebih dahulu daerah mana yang kalian pengen stay. Kalau aku sih pribadi lebih suka Sanur. Jadi aku tuh nyari kosan di area deket-deket Sanur. Cuma kalian kalau lebih suka di Seminyak boleh, kalau mau di Ubud boleh. Cuma kalau aku sih ya, aku udah pernah stay sih di banyak tempat di Bali. Jadi udah pernah stay di daerah Uluwatu, Sidemen, Seminyak, dan memang cocoknya tuh di Sanur. Alasan pertama sih sebenarnya karena Sanur setiap pagi di Pantai Karang itu ada yoga gratis, dan aku maksudnya di sana tuh bener-bener peaceful banget, jadi aku seneng banget yoga di sana. Terus secondly, Sanur itu kan mereka ada jogging track ya, jogging track dari Pantai Karang, Pantai Matahari, Pantai Sanur, Pantai Sindu gitu ya. Jadi itu tuh pagi-pagi cocok banget sih kalau kalian pengen jogging atau pengen olahraga. Sanur kayaknya memang lebih cocok untuk anak pagi. Kalau dari sisi lokasi sih not too bad ya, soalnya kalau mau main ke Ubud itu cuma 30 menit, terus kalau mau motoran ke daerah Seminyak, Canggu itu juga cuma sekitar 30 menitan. Dan Sanur itu enaknya deket Denpasar, Renon. Di area sini tuh banyak banget makanan lokal ya, jadi feelingnya tuh lebih homey. Sedangkan kalau di Seminyak, aku udah pernah stay juga di sana, not too bad, but I just feel like di Seminyak itu bener-bener kayak holiday vibe. Terus juga di Seminyak rasanya aku lebih boros karena banyak banget godaan untuk yuk nongkrong, yuk ke cafe, yuk ke bar gitu ya. Jadi aku milihnya di Sanur aja karena lebih tenang juga. Oke, balik lagi ke cari kosan. Beberapa hari sebelumnya tuh aku udah kontak-kontak, jadi aku udah ketemu 4 atau 5 kos yang pengen aku lihat. Terus aku udah kontak mereka, akhirnya di hari kedua nyampe aku langsung ngecek kosan. Ya, gimana pun kan pengen ngeliat langsung ya, biar dapet feelingnya gitu. Harga untuk kosan sendiri sih rata-rata dari, kalau kalian mau nyari yang fasilitasnya cukup lengkap, itu tuh di 1,5 sampai 2 juta. Itu tuh udah lumayan oke. Kalau mau lebih murahan mungkin ya let's say nggak ada AC gitu ya, tapi untuk harga 1,5 juta sampai 2 juta biasanya itu udah full furnish plus dapet AC. Tapi harga tersebut belum termasuk dengan harga listrik. Jadi harga listrik mungkin sebulan nggak tahu ya, mungkin di 100.000 200.000 lah kurang lebih, tergantung pemakaian kamu juga. Setelah aku ngecek-ngecek, akhirnya ketemu satu, dan aku langsung move in setelah check out dari hotel. Kalian juga harus memastikan apakah kosan kalian itu ada wifi. Gimana pun kan kalian ke Bali pengennya work from Bali ya. Jadi kalau misalnya kosan nggak ada wifi, kalian harus pasang sendiri. Atau sebenarnya kalian juga bisa pergi ke coworking space sih. Ada beberapa coworking space di Bali. Kalau harga sih aku kurang tahu, tapi kalian coba cek aja, mungkin ada ya dapat yang kisaran 1 jutaan per bulan untuk coworking space. Paling sih itu aja. Jadi motor udah, kosan udah, terus makan sih Bali masih dapet lah ya yang 20.000 per porsi. Cuma karena aku nggak pengen ribet gitu, aku ada ketemu catering. Itu tuh catering harganya juga di sekitaran 20.000 per meal. Jadi mereka bakal ngantar setiap hari ke kosan aku. Selain itu paling biaya groceries. Kalau kalian baru pertama kali nyampe ke kos pasti pengen beli barang-barang, contohnya kayak kayak deterjen segala macem. Itu tuh siap-siap aja kayak spending 300 sampai 500 ribu pas kalian pertama kali pindahan. Terus palingan laundry sih, biaya hidup di sini ya untuk laundry. Terus nongkrong, makan sih itu aja sih kurang lebih. Nah, jadi kita coba hitung-hitung lagi aja. Kalau kalian pengen datang ke Bali, berapa sih uang awal yang harus kalian persiapkan? Yang pertama, uang tiket pesawat. Kalau kalian terbangnya dari Jakarta plus hotel, anggapanlah kayak 1 juta. Terus tes PCR di 700.000, kemudian sewa motor di 600.000. Kosan dapat yang 1,5 juta, isi listrik, makan, totalnya bisa di 3,8 juta. Bulatin aja lah di 5 juta, itu tuh udah kayak budget aman kalian gitu ya. Belum lagi kalau kalian pengen nongkrong, pengen liburan gitu ya, pas baru nyampe aja aku udah langsung pengen pergi staycation gitu ya. Jadi ya kurang lebih sih segitu, kalian persiapkan aja. Ya jadi itu aja sih, kalian yang penting pertama nyari nyewa motor, terus nyari kosan, tentukan kosannya pengen di daerah mana, terus ya enjoy aja stay di Bali. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Kayaknya sekarang memang kasusnya lumayan parah ya. Sekarang pun aku melihat Instagram, lihat media sosial,
kayaknya banyak banget yang kena COVID. Aku cuma pengen doain semoga kalian semua sehat-sehat selalu, keluarga, teman, semua sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di Bali ya. So, thank you so much untuk nonton dari awal sampai habis, dan seperti biasa mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka atau merasa video ini bermanfaat, please like karena bakal membantu channel aku untuk berkembang. Thank you, dan see you in the next video. Bye-bye!